Pak Baso, Nggih, ini Zoom-nya masih bermasalah, Pak. Sudah aman? sudah aman, Pak. Oke. Nggih, Ini saya dulu atau gimana? nggih, monggo, Pak Gali. Oke. Tadi saya sudah Baik. sedikit. Maaf tadi sudah apa nge-lag. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati Pak Basor selaku koordinator PKN, dulu namanya koordinator PKN MBKM. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin juga bergabung di kegiatan sosialisasi PKN pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta sosialisasi, mahasiswa peserta sosialisasi PKN yang sudah bergabung melalui ruangan Zoom, ya, online meeting pada siang hari ini. Eh, Mohon maaf, mungkin tadi ada kendala-kendala teknis ya Pak Basor ya. Eh, Terkait dengan Zoom-nya, mudah-mudahan tidak mengurangi eh, apa ke informasi, keberterimaan informasi yang didapatkan oleh adik-adik sekalian. Kalaupun nanti kurang jelas, ya diulangi lagi atau ditanyakan nanti ya di sesi diskusi. Nah, em, pertama tentu kegiatan ini sangat penting. Biasanya kita laksanakan secara luring. Hanya saja kalau dilaksanakan secara luring itu pertama kita tetap membutuhkan recording untuk bisa apa ya disimak kembali oleh peserta setelah kegiatan selesai. Kemudian yang kedua juga pelaksanaannya itu umumnya dilakukan di eh, kuliah sudah berjalan. Jadi sekitar September akhir mungkin baru bisa dilaksanakan atau bahkan Oktober awal. Sedangkan kemarin saya diskusi dengan Pak Basor kayaknya banyak adik-adik mahasiswa yang sudah mulai PKN, melaksanakan PKN tapi masih kebingungan. Terbukti dari banyak yang bertanya, baik ke saya, ke dosen wali, Pak, saya kalau sudah PKN, programnya sekarang atau nanti ya, Pak? Saya kalau sudah selesai PKN, laporannya itu isinya apa ya, Pak? Saya kalau PKN itu apa yang harus saya lengkapi ya, Pak, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita lebih penting informasinya yang kita dapatkan ketimbang mungkin seremonial sosialisasinya, karena kan dilakukan secara offline dan lain sebagainya. Maka kemarin saya minta ke Pak Basor, Pak, tolong dilaksanakan lebih dulu aja, Pak, sehingga mahasiswa ini eh, syukur-syukur bagi yang belum sempat memprogram, belum meng-KRS, ini masih ada opsi untuk eh, mungkin secara permintaan ya, by request itu ke Biro BPP itu masih bisa untuk menambah PKN mungkin. Tapi saya yakin masih bisa karena kita masih akan kuliah 15 September. Tapi by request ada surat. Sehingga saya berharap nanti teman-teman adik-adik mahasiswa bisa aktif untuk melihat apa namanya KRS-nya dan kalau masih cukup ya diambil gitu ya masih cukup diambil supaya nanti PKN-nya bisa tuntas di semester ganjil besok. Nah, bagaimana yang belum mencukupi ya SKS-nya karena mungkin SKS-nya kurang dan lain sebagainya ya segera dituntaskan mungkin ya digenap akhirnya genap depan. Tapi segala sesuatunya yang sudah kalian coba laporkan itu disimpan termasuk sertifikatnya jangan sampai hilang karena sertifikat itu nanti sebagai pengganti bahwa kalian sudah menyelesaikan PKN tapi belum mendapatkan penilaian. Itu. Nah, itu bagi yang sudah menjalankan PKN. Bagi yang belum, saya rasa banyak hal nanti yang bisa di-share. Termasuk saya juga titip pesan ke Pak Basor mungkin diperkuat lagi masalah sopan santun dan sikap mahasiswa ketika akan melaksanakan PKN yang belum ya atau yang sedang. Karena ini menjadi isu sekarang. Kita tidak ingin
apa yang kemudian muncul di beberapa kampus, di beberapa stigma di masyarakat. Oh, kalau PKN atau magang atau internship dari kampus ini itu mahasiswanya apa namanya gini gitu ya. Muncul stigma. Jadi jangan terima PKN dari UMM informatika karena mahasiswanya gini. Nah, saya nggak mau itu kemudian yang mencuat. Saya pengennya itu kalau PKN dari UMM mereka suka membantu, sopan santun, kemudian disiplin, kemudian meskipun dia seorang perokok, dia nggak mau merokok selama PKN, menunjukkan attitude yang baik. Karena PKN itu banyak manfaat kalau kalian bisa membangun relasi ya. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa IPK saja itu tidak akan bisa menjamin kalian bisa bekerja yang sesuai dengan keinginan kalian. Lebih banyak itu karena unsur kedekatan, unsur relasi gitu ya. Jadi mungkin karena kalian kenal baik dengan pegawai atau staf atau bahkan pimpinan di tempat kalian magang, maka informasi loker, informasi penerimaan itu yang pertama kali diberikan ya ke kalian, bukan ke orang lain. Apalagi kalau di situ ada alumni misalnya, maka dekati alumni tersebut untuk tadi menjalin kemitraan. Siapa tahu nanti ada loker di situ, kalian akan informasikan sebelumnya. Jadi betul apa hadis bahwa silaturahmi itu menjaga silaturahmi itu menambah rezeki ya. Karena dari silaturahmi yang terjalin kalian dapat info pertama kali. Gitu. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi jangan sampai meninggalkan kesan yang kurang baik, misalnya apalagi sampai di blacklist. Wah, itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Karena kita pernah punya pengalaman, ada mahasiswa yang kemudian di blacklist di situ dan termasuk prodinya juga di blacklist. Untungnya sekarang sudah dibuka lagi ya. Jadi nggak boleh PKN di situ karena dulu ketika PKN teman eh, senior kalian itu punya tingkah pola yang bermacam-macam yang tidak disenangi oleh apa namanya staff atau mungkin pimpinan di situ. Itu ya. Kemudian kalau yang belum PKN juga atau yang mungkin sedang PKN saat ini, yang sekarang agak jarang gitu ya saya temukan di Gen Z, Gen Z, Gen Z atau Gen Z atau Gen Alpha itu adalah act of service. Act of service ini bukan dalam rangka untuk merendah ya, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian itu punya apa perbedaan gitu ya, sikap yang berbeda. Kalau magang mungkin kalian akan ketemu dengan banyak orang dari berbagai kampus ya, teman-teman yang magang. Dan UMM pasti sebagai kampus swasta yang besar akan dibandingkan dengan bahkan bukan bukan dengan kampus swasta tapi bahkan dengan kampus negeri. Gitu. Tidak sedikit cerita ketika mahasiswa bimbingan saya itu datang, saya tanya, kamu di sana magang dengan siapa? Magang dengan anak UGM, anak UB, anak ITB misalnya gitu. Apa yang membedakan? Saya sering tanya begitu. Kalau dari sisi kemampuan keterampilan harusnya sama, karena kita belajar sama-sama di jenjang yang sama, gitu, S1. Tapi harusnya ada yang berbeda dari unsur sikap dan lain sebagainya. Itu yang saya sering sampaikan, kalau kalian ingin punya kesan ya kalian harus menunjukkan ya salah satunya act of service tadi, kemampuan untuk menjadi orang yang siap membantu, melayani, mengutamakan ya apa namanya atasan dan lain sebagainya. Itu yang kemampuan bertahan hidup yang dibutuhkan saat ini di era eh, apa sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Jadi mohon itu semua bisa kalian pelajari, pahami. Kalau bingung tanya ChatGPT, apa yang harus saya lakukan terkait dengan act of service. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif ya. Eh, eh, maksud negatif itu pelayanan yang negatif, jangan seperti itu. Tapi yang positif. Nah, setelah itu selesai, kalian juga harus menuntaskan semua administrasi yang ada di tempat kalian magang. Jadi terkait dengan laporan, terkait dengan apa kebutuhan eh, apa nilai, kemudian juga yang lain-lain tanda tangan itu harus clear dan tuntas. Jangan sampai memanipulasi ya. Itu luar biasa bahaya. Jadi memalsu tanda tangan, memalsu stempel, ya ikuti.
semua ketentuan yang ada dan jangan apa sekali-kali mencoba untuk melakukan pelanggaran pada hal administrasi tadi. Oh, karena DPL-nya sulit untuk ditemui, tantangannya saya tanda tangani aja gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu jangan. Kemudian ini yang sering saya temukan. Banyak yang belum menyadari tentang hierarki dalam eh, meminta tanda tangan misalnya. Ini contoh saja. Ini yang mungkin perlu kalian pelajari juga ketika magang. Kadangkala mahasiswa itu lupa tentang hierarki. Misal begini, eh, dalam tanda tangan laporan itu hierarki yang paling bawah itu kalian sebagai mahasiswa. Jadi kalian harus tanda tangan dulu. Hierarki di atasnya adalah pembimbing, eh, dosen pembimbing. Misalnya dosen pembimbingnya eh, Pak Yufis misalnya gitu ya. Maka Pak Yufis tanda tangan setelah itu. Setelah kalian tanda tangan. Setelah Pak Yufis, koordinator PKN Pak Basor. Pak Basor tanda tangan. Baru ke saya sebagai ketua program studi. Kecuali kalau saya juga sebagai pembimbing PKN, maka saya tanda tangan sebagai pembimbing sekaligus sebagai kaprodi biar nggak bolak-balik ya. Tapi banyak kali acap kali mahasiswa itu yang langsung ke saya, Pak, saya mau tanda tangan Bapak. Loh ini dosen-dosen dan lain sebelum tanda tangan. Iya Pak, belum ada. Bapak dulu aja. Nggak bisa. Jadi hierarkinya. Demikian juga di kantor. Pembimbing lapangan di kantor dulu, baru mungkin kepala kantornya, manajernya, atau direksinya, atau siapa yang bertanggung jawab untuk mengetahui di sisi di level perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Nah, kalau itu salah untuk diterjemahkan, maka akan kelihatan bahwa kita tidak pernah belajar atau tidak pernah membiasakan mahasiswa untuk tanda tangan secara hierarki. Itu menunjukkan kepedulian kita terkait dengan administrasi tadi. Jadi itu sering saya temukan ya. Jadi bukan saya ingin yang paling akhir, bukan, tapi memang hierarkinya seperti itu. Dan itu harusnya juga kalian terapkan di tempat kalian makan. Dan hal-hal lain banyak yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan, diperhatikan, perlu untuk di highlight ya terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, untuk itu saya mohon nanti mungkin Pak Basor juga memperkuat di bagian itu, tidak sekedar administrasi. Tadi saya lihat ada eh, tim admin yang menjelaskan terkait dengan administrasi, itu penting, tapi hal lain juga yang tidak kalah penting adalah adik-adik sekalian itu bisa diperkuat, dibekali dengan soft skill yang mereka akan butuhkan selama proses magang, laporan dan lain sebagainya. Penilaian juga nanti semua berdasarkan sistem di SIM PKN. Jadi ini yang sering kali saya temukan mahasiswa masih kebingungan ya Pak Basur. Nanti mungkin diingatkan lagi mekanismenya mereka request penilaian dari instansi, kemudian nanti dilengkapi dengan penilaian dari prodi. Saya rasa itu sedikit pengantar dari saya. Dan saya berharap semua mahasiswa yang nanti mengikuti PKN bisa menyelesaikan. Dan kalau ada yang melebihi waktu yang sudah kalian usulkan, jadi jangan sampai memotong ini ya Pak Baswe, kita ingatkan lagi, jangan sampai memotong perkuliahan. Karena izinnya itu cuma 1 minggu. Ya, izinnya cuma 1 minggu. 1 minggu lah ya. Kalau melebihi itu, mending ditunda PKN-nya dilaksanakan pada saat eh, liburan semester berikutnya. Karena ada banyak sekali kasus ya, ketika mereka itu dengan alasan PKN kemudian tidak hadir kuliah, itu tidak ada pengecualian. Jadi ada yang kemudian di mata kuliah di semester itu nggak lolos, nggak lulus, dapat nilai D karena dosen menganggap sudah nggak masuk 3-4 kali pertemuan dan itu dikarenakan PKN. Jadi diperhatikan lagi kalau ada yang akan PKN di awal September dan bentrok dengan kuliah, kecuali kalau PKN-nya remote ya. PKN-nya remote, tidak harus ke tempat PKN, tidak harus berkantor, mereka bisa ngerjakan di hari lain, di jam lain, maka boleh saja. Tapi kalau itu onsite dan harus ada aktivitas yang nanti dikhawatirkan bertabrakan dengan pelaksanaan perkuliahan, sebaiknya ditunda, digeser ke ke bulan lain yang perkuliahan sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi konflik dengan Bapak Ibu dosen yang merasa bahwa ya memang karena memang PKN itu dilaksanakan di saat libur semester.
Saya rasa itu Pak Basor dan Bapak Ibu yang lain nanti mohon bisa dilanjutkan. Saya habis ini ada agenda selanjutnya dan hal-hal yang nanti terkait dengan sosialisasi bisa ditayangkan ulang tadi Pak Basor ada yang sempat terpotong-potong sehingga semua bisa mengikuti. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas eh, pembukaan dari Pak Galih. Monggo Pak Galih jika ingin ada kegiatan selanjutnya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Galih. Jadi ketika teman-teman magang tidak hanya nanti hard skill yang teman-teman asah, tapi soft skill dalam membangun hubungan relasi dengan di tempat magang itu sangat penting untuk kelangsungan teman-teman nanti bisa digunakan untuk tugas akhir ataupun kolega yang lainnya. Misalnya nanti teman-teman sudah kerja, sudah lulus dan mencari kerja di sana ada lowongan, misalnya bisa masuk. Nah itu eh, menjadi suatu hal yang penting. Jadi PKN dilaksanakan untuk menyelesaikan mata kuliah dan juga untuk memenuhi memenuhi tugas mata kuliah dan mengasah dari soft skill dari teman-teman. Seperti itu. Kemudian etika, saya ingatkan lagi, perlu tetap dijaga. Jadi, eh, karena etika ini sebuah tindakan ya, tindakan atau perilaku kita yang dinilai oleh orang lain, jadi itu harus eh, diperhatikan. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Oke, kita lanjut ke Mbak Alfia. Monggo, Mbak. Nah, kalau saya izin share screen kembali. Silakan. Untuk tadi sudah sampai ke waktu pelaksanaan PKN ya. Karena sebelumnya kita membahas ketentuan peserta. Kemudian waktu pelaksanaan PKN dapat dilaksanakan kapanpun selama tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur jadwal antara magang ini dengan perkuliahan kalian. Karena kan bagaimanapun yang penting adalah kuliah gitu ya. Jangan sampai kalian malah memotong perkuliahan kalian, terus malah mengedepankan magangnya seperti itu tidak boleh. Jadi harus disusun lah jadwalnya seperti itu. Kemudian PKN dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Untuk peserta yang melakukan ekivalensi PKN tidak terikat waktu pelaksanaan PKN karena menyesuaikan aturan ekivalensi. Ekivalensi ini maksudnya misalnya kalian itu mengikuti lomba, mengikuti PKN seperti itu, kemudian kalian konversi ke mata kuliah PKN seperti itu ya. Kemudian ada lokasi PKN. PKN dapat dilaksanakan di dalam kota, di luar kota, atau luar negeri. Kemudian lokasi PKN adalah perusahaan, instansi, industri, lembaga, atau institusi sejenis yang berbadan hukum atau usaha rintisan yang kredibel berdasarkan hasil evaluasi koordinator PKN. Lokasi PKN itu dipilih sendiri oleh peserta atas persetujuan koordinator PKN. Bagi peserta yang melaksanakan ekivalensi PKN, poin nomor 3 dapat dilewati. Kemudian untuk ekivalensinya kalian bisa cek di link tersebut ya, di link HTTPS ini. Kemudian dapat dilakukan melalui kegiatan MBKM. Kalau dulu ada MBKM, karena sekarang eh, kemungkinan atau mungkin memang belum ada ya PKN, atau kalau nanti mungkin ada akan diinformasikan kembali ke kegiatan serupa dan dapat dikonversi ke PKN melalui SIM PKN. Seperti itu. Kemudian ada tata cara penggunaan SIM PKN-nya. Yang pertama, kalian harus login dulu. Login menggunakan NIM dan password. Passwordnya itu PIC ya, karena kalian pasti udah dapat PIC-nya. Kemudian di sini, di sidebar ini, sekarang di bawah biodata itu ada profil juga. Kalian harus isi yang pertama-tama itu biodata sama profilnya ya nanti.
Kemudian kalau misalnya instansi yang ingin kalian daftarkan PKN itu belum ada, kalian bisa menambahkan di bagian sini. Tapi harap dicari dulu ya, karena nantinya takut ke double instansinya. Jadi kalian cari dulu instansi yang akan kalian kunjungi untuk magang di sini di search bar. Kalau memang belum ada, baru kalian tambah instansi. Kalau misalnya memang ada, ya kalian pilih instansi yang itu. Kemudian lakukan pendaftaran pada periode semester berjalan. Kalau kalian sekarang buka web SIM PKN, mungkin statusnya tidak aktif semua ya, karena ini akan terjadi apa ya, ada periode baru seperti itu untuk PKN. Jadi untuk sekarang periode yang ini admin tutup, kemudian nanti akan dibuka kembali kemungkinan tanggal 15 September untuk periode yang baru seperti itu. Nanti kalian daftar. Setelah didaftar, kalian itu mengisi sesuai dengan ini ya. Ini kan ada tanggal mulai, tanggal berakhir, terus anggota. Kalau misalnya kalian sendiri, ya sudah isi nama kalian sendiri. Kalau misalnya memang berkelompok, isikan juga nama anggota kelompok kalian. Kemudian dosen pembimbingnya siapa, instansinya dari mana, email persetujuan PKN itu email instansinya ya. Kemudian untuk email penilaian pembimbing lapangan itu pembimbing lapangan instansi kalian. Jadi bukan misalnya kalian karena dosen pembimbingnya Pak Basor, kalian input email penilaiannya itu emailnya Pak Basor, bukan. Tapi dia itu email pembimbing lapangan yang ada di instansi kalian. Seperti itu. Kemudian ini ada detail aktivitas kegiatan. Kalau misalnya ini verifikasi, berarti belum di-ACC oleh admin seperti itu. Jadi untuk di-ACC oleh admin, biasanya kalian bisa konfirmasi ke admin lewat WA. Nah, nanti untuk WA atau channel SIM PKN itu saya cantumkan di akhir presentasi ini. Kemudian ini ada status kegiatan. Kalau misalnya diverifikasi, maka ada tulisannya diverifikasi admin. Kalau diterima, maka ada diterima admin, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk proposal PKN, itu sudah ada template-nya di web SIM PKN. Kalian bisa download di bagian sini ya. Di sini kalian bisa download proposal PKN, ada surat pengantar, kemudian nanti ada sertifikat itu akan keluar kalau misalnya memang kalian sudah menyelesaikan segala administrasi dan juga kegiatan PKN-nya seperti itu. Kemudian ini seperti yang sudah saya paparkan tadi, ini adalah email instansi dan ini email pembimbing lapangan dari instansi, bukan dari UMM-nya sendiri seperti itu. Terus ini ada laporan, kalian bisa edit laporannya, bisa ditambahkan juga di sini untuk tambah laporan. Ini laporan harian ya. Ini untuk laporan harian atau bisa dinamakan juga logbook seperti itu. Kemudian kalau misalnya PKN-nya sudah selesai, kalian bisa download sertifikat PKN di sini. Request penilaian itu nanti dilakukan, ada template-nya sendiri. Untuk template-nya sendiri nanti admin cantumkan di notes yang ada di website PKN seperti itu. Kemudian ini adalah FAQ atau frequently asked question, banyak yang ditanyakan oleh mahasiswa. Saya sudah mengirim proposal dan surat pengantar ke perusahaan, tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang. Harus berapa lama saya menunggu? Seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Basor dan oleh Pak Gali tadi, lama menunggu itu 21 hari sesuai dengan yang ada di surat pengantar. Jika dalam waktu yang ditentukan belum ada tanggapan berupa penerimaan atau penolakan, maka kalian bisa mengajukan pendaftaran PKN ulang seperti itu. Jadi jangan lama-lama ya, teman-teman. Kemudian Pak, kampusnya masuk tanggal 20 Februari, sedangkan PKN saya berakhir tanggal 25. Apakah saya boleh mengajukan izin tidak masuk kuliah? Itu silakan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Prodi hanya akan menghimbau dosen untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa yang masih melaksanakan PKN di minggu pertama kuliahan. Selanjutnya bergantung dosen pengampu masing-masing.
Nah, ini juga berkaitan dengan pengelolaan atau time management kalian ya. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar mengatur jadwal PKN dan mengatur jadwal perkuliahan mulai dari kapan memulai dan kapan mengakhiri PKN tersebut. Seperti itu. Jadi harus diatur-atur. Kemudian kapan sertifikat PKN bisa diunduh dan nilai PKN dimasukkan ke InfoKS. Sertifikat PKN dapat diunduh apabila sudah melakukan penilaian, laporan sudah diterima, dan status pelaksanaan PKN pada website SIM PKN telah selesai. Selanjutnya untuk nilai akan masuk di InfoKS pada akhir semester. Kemudian Kak, button update pada menu aktivitas PKN saya menghilang gitu. Jadi setiap kalian melakukan update, maka button update ini akan menghilang sampai diverifikasi kembali oleh admin. Setelah selesai diverifikasi, maka button update akan muncul kembali seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah boleh saya melakukan PKN lagi? Padahal semester atau periode sebelumnya sudah melaksanakan PKN. Boleh, tapi nilai PKN yang masuk ke InfoKS adalah nilai PKN yang pertama. Selebihnya, nilai PKN yang seterusnya itu kan dianggap magang sebagai bahan portofolio pribadi kalian saja. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan PKN dengan dilakukan harus disesuaikan dengan jadwal kuliah. Kemudian ini ada channel SIM PKN ya. Kalian bisa scan untuk masuk ke dalam channelnya. Karena informasi mengenai PKN itu akan diinformasikan ke situ. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi karena beberapa mahasiswa itu banyak yang ketinggalan informasi sampai harus KRS ulang seperti itu. Bahkan sampai harus menambah semester lagi dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan informasi, bisa di-scan di sini, atau masuk aja pakai Bitly channel SIM PKN Informatika. Kemudian sebagai admin PKN untuk konfirmasi atau ingin bertanya mengenai PKN, kalian bisa melalui WA ID ya. Melalui WA ini jangan lupa nanti harap perkenalan terlebih dahulu. Maksudnya itu cantumkan nama dan NIM supaya admin PKN juga bisa langsung mengecek. Jadi kan kalau misalnya kalian tiba-tiba bertanya, Kak, ini kenapa belum diverifikasi ya, gitu kan. Sebagai admin kan saya ini itu siapa, seperti itu kan. Saya harus mencari lagi daftar nama dan NIM seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi kan kita sama-sama tahu kalau sebagai mahasiswa kalian juga nggak selalu pegang HP dan admin juga nggak selalu pegang HP seperti itu. Jadi untuk mempercepat prosesnya, kalian kalau bisa bahkan harus ya mencantumkan nama dan NIM kalian sebelum chat admin. Baik, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari mahasiswa. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Ella. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait PKN. Silakan. Jadi nanti teman-teman ketika melaksanakan PKN ya, jadi nanti harus dari dosen pembimbing, dari pembimbing kampus ya, itu mengetahui juga. Jadi teman-teman harus benar-benar siapkan itu. Hmm. Oke, jika belum ada, itu silakan di-scan barcode-nya dan presensinya
Saya letakkan di chat. Mbak Ella bisa dibantu untuk presensinya. Jam berapa yang Jam setengah dua. Oh iya. Atau gimana? Aku sambil join sudah apa? Sambil join. Oh iya. Join di HP. Di chat itu Mbak untuk presensinya. Di chat at PKN. Oke, itu ada yang tanya, Fahmi, untuk instansi tempat kita mengapply PKN atau magang itu apakah boleh lebih dari satu dan harus menunggu 20 saat jika mengapply dan yang pertama baru bisa mendaftar lagi. Oke, jadi untuk menjaga agar kita tidak mengundurkan diri, jadi kita tidak bisa, teman-teman nanti jangan mengapply di banyak tempat. Jadi satu dipastikan dulu, makanya di awal dikomunikasikan dulu apakah ada kesempatan magang di tempat tersebut. Jika ada, baru didaftarkan di SIM PKN. Kemudian jika sudah diterima, kemudian nanti daftar. Kemudian nanti bisa langsung di approve. Nah, bagaimana jika belum tahu dan kita random saja ingin mengirimkan proposal? Nah, ini teman-teman harus menghubungi baik secara email ataupun secara WA atau komunikasi lain. Nah, untuk mengganti instansi, teman-teman harus menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang ditandatangani atau penolakan dari instansi tersebut. Seperti itu. Jadi tidak bisa mendaftar kembali sebelum dari tempat magang itu ditolak atau mengundurkan diri. Seperti itu. Oke, itu Mas Fahmi. Silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Mbak Ella. Jadi saya hanya ingin meng-highlight kembali kalau misalnya saat ini untuk periode ini, periode sebelumnya pendaftaran PKN sudah admin tutup ya. Dan kemungkinan akan dibuka pada tanggal 15 September sesuai dengan apa namanya jadwal masuk perkuliahan ya untuk eh, tahun ajaran baru seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian membuka web SIM PKN dan belum ada periode yang dibuka itu karena saat ini masih admin tutup. Nanti akan dibuka tanggal 15 September kembali seperti itu. Oke, terima kasih tambahannya Mbak Ella. Oke, nanti oh ya, kontak dari email instansi jangan lupa ya. Seperti itu untuk diminta sebelum mendaftar di SIMPKN. Karena biasanya harus meminta secara manual dan itu memerlukan waktu harus memproses, menginputkan dan sebagainya. Oke, mungkin jika tidak ada itu saja. Penutup dari saya
presensi sudah ada, silahkan presensi, kemudian PKN silahkan dilaksanakan. Mungkin teman-teman yang sekarang mungkin tidak bisa ya melaksanakan PKN karena sebentar lagi perkuliahan, mungkin bisa daftar saja, kemudian pelaksanaan dilaksanakan di bulan Januari atau di liburan semester genap. Atau sekarang bisa mencari tempat dulu ya, tempat magangnya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang akan magang dan nanti ketika magang silakan dijaga untuk nama, alma maternya, menjaga diri, kemudian terus meningkatkan soft skill teman-teman. Jadi tidak hanya hard skill tapi soft skill juga perlu dilatih. Dan relasi itu cukup penting. Dan sangat penting ya, bukan cukup penting, sangat penting. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin kegiatan sosialisasi untuk PKN cukup sekian. Nanti kalau ada yang mau ikut sosialisasi TA, silahkan ya. Silahkan bergabung nanti untuk sosialisasi TA di link yang sama. Terima kasih. Dari saya tutup. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dan teman-teman semua. Saya izin live dulu ya.